Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon untuk berbijaksana karena ini memang saat ini Teteh membawa kitab Asrarul Jima, dan kitab ini yang memang lebih spesifik, yang wabil khusus ilmu-ilmunya ini adalah diperuntukkan atau yang sangat sekali dibutuhkan bagi pasangan yang sudah berkeluarga, tentunya pasangan suami istri. Jadi sekali lagi mohon para jamaah lesran yang ingin mendengarkan, mohon untuk berbijaksana dan selalu berpikir positif akan apa segala ilmu yang kita dapat, karena apapun itu semuanya diatur di dalam ilmu fikih atau di dalam ilmu syariat, ya. Nah, di dalam ini kitab Asrarul Jima ada yang ingin dibahas, yaitu yang lebih spesifik membahas tentang area mana sih area apa sih area mana sih titik-titik rangsang yang begitu sangat sensitif sekali bagi seorang wanita ketika seorang wanita tersebut atau istri tersebut ingin melakukan ibadah dengan sang suaminya. Dan hal ini kalau menurut Teteh ini wajib benar sang suami mengetahui hal ini agar apa? Bertujuannya agar apa nih Teh? Karena begini ya, wahai para jamaah, jangan dulu langsung berpikir kajian ini kayaknya nggak pantas. Tidak berpikir seperti itu. Karena banyak sekali gitu ya para wanita-wanita yang lebih spesifik yang udah berumah tangga ya, seorang istri. Apalagi setelah Teteh berjualan ini kopi kesehatan, banyak sekali yang yang inbox atau yang nge-DM khusus gitu kepada Teteh. Banyak sekali wanita yang berkeluhan karena merasa kecewa tidak bisa dipuaskan oleh sang suaminya. Terus terang, banyak sekali wanita yang bercurhat, Teh, aku kecewa sama suami aku karena tidak bisa memuaskan aku. Dan itu bisa berdampak terhadap fisik aku dan juga terhadap mental dan juga jiwa aku. Dan kalau sudah berdampak kepada jiwa mental, jangan dikira loh, nanti ujung-ujungnya bisa mempengaruhi juga terhadap keimanan kita. Oke? Ya, jadi bisa difahami di sini. Jadi ini kalau menurut Teteh sih, ini juga termasuk ilmu yang sangat penting sekali bagi pasangan suami istri mengetahui akan hal ini. Ya, seperti itu. Nah, kita ketahui ya, kalau misalkan seorang suami istri sebelum melakukan ibadah, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, wahai para suami, kalau mau melakukan ibadah, jangan seperti melakukan ibadah seperti hewan. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Qurratul Uyun kan seperti itu. Jangan seperti hewan. Maksudnya gimana? Kalau ya seperti hewan langsung gitu-gitu aja, ya udah selesai. Tidak boleh seperti itu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kalau sang suami istri mau melakukan ibadah, jangan lupa satu tindakan, yaitu foreplay seperti itu. Ya, jadi foreplay itu mungkin cumbuan-cumbuan atau rayuan-rayuan sampai pada titik-titik titik-titik rangsang sampai sang istrinya itu lebih memuncak ya, atau lebih siap lah istilahnya seperti itu. Jadi begitulah adab tata kramanya, akhlakul karimahnya seorang suami sebelum melakukan ibadah. Nah, di dalam foreplay itu sendiri banyak sekali wanita yang senang dulu dicumbu suaminya, senang dulu dirayu suaminya, senang dulu suaminya itu bertutur kata yang begitu yang begitu manis deh mungkin ya, yang bisa sampai membuat hati sang istrinya kayak kelepek-kelepek mungkin ya. Dan kemudian dilanjut misalkan dengan ciuman-ciuman atau bermesraan ataupun sentuhan-sentuhan area sensitifnya. Nah, maka di dalam ini di dalam ini kitab Asrarul Jima ada bahasa seperti ini, al-amakin allati yumkinu lil mar'ati an tuqabbilaha. Jadi bahasa dalam kitabnya adalah seperti itu. Jadi di dalam bab ini akan menjelaskan atau memperincikan area-area ini yang bisa jadi cara buat para suami agar istrinya itu sangat mudah sekali terangsang. Tentunya agar hasrat sang istrinya naik, agar hasrat sang istrinya memuncak, pada ujung-ujungnya sangat mengharapkan sekali sang istrinya itu bisa sampai inzal. Artinya inzal itu apa coba? Artinya inzal itu adalah keluar atau bisa sampai orgasme lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi
Ya gitulah, mungkin udah pada paham ya para suami istri. Nah, area apa saja nih? Yang pertama di dalam ini kitab itu adalah al-udhunun. Ini mohon maaf ya jika teteh baca referensinya tidak terlalu lengkap ya, langsung aja ke poin inti. Yang pertama itu adalah al-udhunun. Bahasanya al-udhunun. Kalian tahu nggak apa al-udhunun? Al-udhunun itu adalah telinga ya. Jadi kedua telinga kita. Nah, di telinga sebetulnya kalau di telinga itu baik perempuan, baik laki-laki itu sistem sarafnya banyak sekali. Di area telinga itu sistem sarafnya banyak sekali. Makanya kalau misalkan sang suami mencumbu istrinya di area telinga, begitu sebaliknya juga istri mencumbu suaminya di area telinga, itu sangat bisa sekali meningkatkan gairahnya. Karena memang banyak sistem saraf di sana sehingga mudah sekali untuk terangsang lah istilahnya seperti itu ya. Bahkan ini kalau di dalam bahasa kitabnya ini ya, ini jelas banget loh. Ini jelas banget ya. Diterangkan di dalam ini kitab, sekali lagi mohon maaf ya. Ini memang dijelaskan dalam ini kitab. Jadi bisa seorang suami itu sampai, maaf sekali lagi, sang suaminya sampai menjulurkan lidahnya. Sampai menjulurkan lidahnya atau menyentuh area telinganya dengan lidah sang suaminya. Seperti itu. Jadi bisa julurkan lidahnya masuk ke area tengah dan juga keluar di area seputar telinga. Ya oke deh, mungkin nanti juga sang suami udah bisa langsung respect ya, udah bisa langsung paham dengan apa yang teteh bacakan dalam ini kitab. Kemudian area yang kedua itu apa? Kalau di dalam ini kitab, area yang kedua itu adalah al-unuk. Unuk, tahu unuk? Ini nih. Apa ya, kalau orang Sunda mah bilangnya apa ya, pundak. Apa ini belakang ini, belakang leher lah, apa itu bahasa Indonesianya ini deh ya, wal unduk. Nah ini termasuk salah satu area sensitif yang dimiliki oleh wanita ya. Jadi cium sama istrinya area ini, atau misalkan ditiup sedikit oleh sang suaminya area ini. Dan juga di area kalau dalam ini kitab dikatakan area bagian belakang telinga. Jadi ini nih sebelah sini sampai ke sininya, seperti itu. Ini area yang bisa sangat membangkitkan gairah sang istrinya itu dengan cepat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah al-ibtu. Al-ibtu. Ibtu apa ibtu? Kalau ibtu itu, kalau bahasa kita itu artinya adalah ketiak. Kayaknya enggak sekali ya kalau kita. Tapi memang dalam kitabnya itu bahasanya itu ketiak. Ya, jadi ketiak. Jadi sebetulnya kayaknya jarang ya, area ketiak ini kayaknya jarang gitu ya. Gak tahu teteh mungkin ya. Ini kayaknya jarang gitu ya yang dijamah oleh para kaum suami ataupun para kaum istri. Jadi itu sebetulnya sama sih ya. Daerah-daerah ini baik bagi seorang perempuan ataupun baik bagi seorang sang istrinya. Karena mungkin apa ya, terkadang ada di daerah ibtu atau di daerah ketiak ini sebagian orang tuh merasa risih. Mungkin gitu ya, merasa risih itu karena dirinya itu merasa nggak pede. Karena merasa tidak fresh, mungkin tidak pedenya itu mungkin karena merasa tidak fresh. Karena seharian misalkan dengan pekerjaannya. Jadi mungkin misalkan sang istri merasa merasa nggak fresh saja gitu karena berkegiatan keseharian, misalkan nggak sempat mandi, misalkan gitu ya. Ada kan jadi takut ya nanti sang suaminya itu ketika menciumi sebelah sini itu kayak agak aroma yang agak kurang sedap gitu ya, diciumi oleh sang suaminya sehingga sang istrinya itu merasa nggak pede aja gitu. Nah makanya kan itu sangat baik sekali kalau misalkan suami istri mau melakukan ibadah, itu sangat baik sekali kalau tubuhnya tuh benar-benar fresh, benar-benar segar. Apalagi kalau sesudah mandi, suaminya udah mandi, istrinya udah mandi, wangi, segar, fresh. Itu akan lebih meningkatkan gairah lagi bagi pasangan suami dan istri, dan menikmatinya itu lebih lebih enak aja gitu karena aromanya kan wangi seperti itu ya. Jadi kalau mau para suami dicoba pada istrinya, monggo silahkan, halal ya. Dan untuk yang selanjutnya ini yang keempat itu arodfan. Arodfan apa? Kalau arodfan itu ini loh, arodfan itu dua bokong ya. Dua bokong milik sang istrinya. Tahu ya, dua bokong ya. Jadi dua gunung itu. Dua bokong. Jadi kalau yang area yang kalau kita gunakan saat duduk gitu maksudnya dua bokong itu ya. Jadi
Bisa ini dilakukan sama istrinya, mau sedikit digigit oleh sang suaminya atau misalkan sedikit dikecup area ininya, itu akan lebih merangsang sekali terhadap istri kita ya, atau mau menciumnya terserah deh, atau mau dengan sentuhan-sentuhan lembut ya terserah lah dilakukan oleh sang suaminya. Ini bagus banget dari bokong itu sampai sekitar ya kayak 7 atau 8 cm lah ke area tulang belakangnya ya. Dari area bokong itu 7 atau 8 cm ke area tulang belakangnya. Ya, oke. Para suami bisa diraba sebelah sana. Sekarang ada lagi nih yang kelima. Sebetulnya di sini di dalam ini kitab dikatakan ada 6 area sensitif ya. Yang sekarang yang kelima itu adalah hilmatus sadi, pakai sa ya. Hilmatus sadi itu adalah apa ya? Kok teteh malu nih ngucapinnya. Tapi begitu ya dalam bahasa kitabnya, maaf banget kalau agak kurang sopan. Ini adalah area itu area puting milik sang istrinya. Ya, itu adalah yang banyak sekali syaraf di sana, banyak sekali syaraf di sana. Maka kalau misalkan disentuh-sentuh di area itu atau dengan cara apapun, itu sangat mudah sekali memuncakkan para kaum istri kita. Apalagi kalau misalkan setelah di tengah perjalanan yang lebih sensitif lagi di area itu akan lebih apa ya, lebih banget gitu mengeluarkan sang istrinya bisa sampai inzal. Serius deh ya. Bahkan kalau misalkan sang istrinya udah sampai benar-benar tegang, itu nanti akan terlihat gitu oleh sang suaminya. Area putihnya itu agak sedikit mengeras yang awalnya itu lembek. Dan itu tidak bisa dibohongi lagi. Itu udah terlihat sekali oleh sang suaminya kalau sang istrinya itu udah terangsang banget. Dan sekarang ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah al-fakhdani. Al-fakhdani tahu nggak? Al-fakhdani itu adalah kedua paha ya. Jadi kedua paha milik istri kita itu juga termasuk area yang begitu sensitif di pangkal pahanya ini. Ya cukup disentuh aja deh area ini, atau mau diciumi atau mau sedikit gigit juga boleh oleh sang suaminya sedikit-sedikit. Jadi begitu. Kalau di dalam ini kitab Asrarul Jima ternyata ada 6 titik area sensitif yang ada pada milik istri kita, karena memang kenapa? Memang area-area itu adalah yang banyak sekali sistem saraf yang ada di dalam tubuh istri kita itu ya. Jadi ingat ya, jika suami melakukan hal-hal tadi, ingat kan niatnya baik kan, niatnya ingin menyenangkan istri, ingin memenuhi hasrat nafkah batin istrinya, memberikan rasa kenikmatan kepada istrinya seperti itu. Jadi bagusnya sosok seorang suami itu tidak menjadi sosok laki-laki yang egois. Artinya yang egois itu yang lebih mementingkan dirinya, yang ingin nikmat dirinya sendiri, yang ingin puas dirinya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana nasib istrinya. Karena memang banyak sekali di luar sana yang sudah berumah tangga, tidak sedikit ada sosok seorang suami yang egois. Misalkan suaminya udah nikmat, suaminya udah inzal, merasa udah puas, padahal istrinya tuh belum punya ada rasa apa-apa. Suaminya apa coba yang dilakukan? Langsung deh lekas tidur tanpa memperdulikan di sampingnya istrinya gimana. Nyesek gak kalau punya suami seperti itu? Kayaknya nyesek ya kalau punya suami seperti itu. Ya mungkin ini sedikit pembahasan yang Teteh sampaikan di dalam kitab Asrarul Jima. Sekali lagi ingat, ini pembahasan bagi khusus kaum suami istri, sehingga mohon sekali untuk berbijaksana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kalian semua, wahai para suami yang ingin membahagiakan istrinya. Dan tentu itu semua menjadi nilai ibadah kalau tujuan niat kitanya baik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.